The Blues akan melakukan segala cara untuk mengejar atau bahkan meniru kesuksesan Liverpool musim depan. Sulit menyalahkan para pemain Chelsea jika muncul rasa iri saat mereka menghadapi sang juara Liga Primer akhir pekan lalu. Di Stamford Bridge, mereka memberikan penghormatan pada rival yang baru saja merebut gelar dan sekaligus disadarkan betapa jauhnya jarak yang kini memisahkan kedua tim. Padahal, tak lama lalu, Chelsea dianggap sebagai pesaing utama Liverpool dalam perburuan gelar. Namun dari selisih 2 poin pada awal Desember, mereka kini terpaut 22 poin. Ambisi menantang gelar yang dulu membara perlahan hancur, dan fokus mereka kini bergeser, bagaimana mempertahankan tempat di Liga Champions di tengah jadwal yang semakin berat. Meski begitu, kemenangan atas Liverpool baru-baru ini bukan hanya soal 3 poin, itu juga menjadi momen refleksi. Bagaimana cara memangkas jurang kualitas dengan tim asuhan Arne Slot? Bagaimana caranya meniru resep sukses sang juara? Tentu saja, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kehilangan sosok pemimpin seperti Thiago Silva musim ini membuat lini belakang Chelsea terasa rapuh. Cederanya Wesley Fofana memaksa Enzo Maresca terus merotasi Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill. Adarabioyo, yang baru datang musim panas lalu, tiba-tiba menjadi pemain paling senior di usia 27 tahun, tapi tanpa reputasi besar yang membuatnya disegani di ruang ganti. Mencari sosok seperti Virgil van Dijk saat bursa transfer dibuka bukan hal mudah. Tapi Chelsea harus menemukan pondasi baru di lini pertahanan. Ketertarikan pada Dean Huijsen dari Bournemouth bisa menjadi awal dari solusi itu. Bek muda tersebut menunjukkan potensi tinggi di Liga Primer musim ini. Liverpool telah membuktikan bahwa mereka bisa meraih kesuksesan, bahkan tanpa penyerang yang mencetak gol secara rutin. Darwin Núñez dan Diogo Jota hanya menyumbang total 11 gol Liga, tapi kehadiran Mohamed Salah menjadi pembeda. Chelsea juga butuh penyerang andal, Nicholas Jackson dan Cole Palmer belum cukup. Nama-nama seperti Liam Delap, Benjamin Sesko, hingga Hugo Ekitike dikaitkan dengan The Blues. Tapi pertanyaannya, apakah mereka cukup? Kadang, jawaban tidak datang dari pemain yang sudah terbukti mencetak gol, tetapi dari mereka yang bisa menciptakan momen dari area tak terduga. Estevao, yang segera datang, mungkin membawa harapan itu. Atau bisa jadi, Chelsea harus mencari pemain seperti Rodrigo, yang bisa menyelinap dari lini kedua dan mencetak gol-gol penting. Di lini tengah, Caicedo dan Enzo Fernandez tampil stabil, tetapi mereka butuh mitra yang bisa memberikan keseimbangan. Romeo Lavia sempat jadi jawaban, memperlihatkan kemampuan sebagai gelandang box-to-box yang mengangkat permainan Chelsea ketika fit. Saat ia tersedia, tim melaju cepat ke posisi kedua klasemen. Tapi cedera kembali menghambat, dan kini muncul rumor bahwa pemain Belgia itu bisa dilepas. Di sisi lain, Liverpool memberi pelajaran penting soal pemanfaatan sumber daya. Gagal mendapatkan Martin Zubimendi, mereka mengandalkan Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, dan Dominic Szoboszlai dalam trio gelandang yang seimbang. Hasilnya, lini tengah tangguh yang jadi fondasi gelar juara, Lavia bisa menjadi versi Chelsea dari itu semua jika kebugarannya terjaga. Usianya baru 21 tahun dan performanya sudah terbukti memberi dampak. Tapi membangun tim tak cukup hanya dengan pemain berbakat. Liverpool menunjukkan bagaimana pendekatan rekrutmen yang cermat bisa menciptakan skuad seimbang tanpa beban. Di bawah arahan Michael Edwards, mereka menyingkirkan pemain yang tak dibutuhkan dan memperkuat lini penting. Chelsea, mereka justru kebingungan. Setelah pembersihan besar musim panas lalu, skuad kini justru terlihat membengkak dan tidak seimbang. Chelsea bisa saja melepas hingga 15 pemain musim panas ini, termasuk rekrutan mahal seperti Christopher Nkunku, Joao Felix, hingga Kiernan Deus Burihol. Jika ingin menyusul Liverpool,
Chelsea perlu belajar dari mereka, membentuk skuad ramping yang fungsional dan efektif. Kedatangan Dario Esugo dari Sporting CP memberi harapan bahwa mereka mulai bergerak ke arah benar. Tapi masih banyak pekerjaan rumah. Rekor tandang mereka musim ini mengecewakan, kehilangan 22 poin, termasuk kekalahan dari Ipswich dan Brighton. Kemenangan tandang pertama baru datang di 20 April, sebaliknya, Liverpool hanya 2 kali kalah di laga tandang, dan itu pun terjadi setelah gelar hampir di tangan. Catatan mereka menjadi pondasi gelar juara musim ini. Chelsea perlu memperbaiki aspek ini jika ingin memulai musim baru dengan keyakinan, namun, masalah Chelsea bukan hanya teknis. Dalam beberapa musim terakhir, hubungan antara supporter, pelatih, dan pemain retak. Sejak pengambil alihan Todd Boehly dan Clearlake Capital pada 2022, atmosfer di Stamford Bridge tak menentu. Ketidakpastian, belanja besar-besaran, dan hasil mengecewakan membuat suasana menjadi tegang. Bahkan, beberapa fans sempat turun ke jalan untuk menyuarakan protes, sementara itu, Liverpool justru menunjukkan sebaliknya. Meskipun Jurgen Klopp pergi dan Arne Slot diragukan, mereka bersatu sejak awal. Supporter memberi dukungan penuh, dan keberhasilan Slot musim ini adalah hasil dari sinergi tersebut. Maresca sadar akan tantangan di hadapannya. Ia mengakui, perbedaan antara kami dan Liverpool terlihat jelas. Mereka konsisten, kami tidak. Kami tampil baik di beberapa momen, tapi kalah di laga lain. Itu mungkin alasannya. Mereka juga punya pemain berpengalaman yang tahu bagaimana menang. Ia menambahkan bahwa timnya akan jauh lebih siap musim depan karena pengalaman yang didapat tahun ini. Pemain seperti Levi Colwill disebutnya berkembang pesat, dan musim depan bisa menjadi pemimpin penting. Mungkin ini bukan jawaban yang ingin didengar semua fans. Tapi dalam jangka pendek, bertahan dengan Maresca bisa jadi langkah terbaik. Popularitasnya memang menurun akibat performa dan pernyataannya yang kontroversial, tapi kestabilan bisa menjadi kunci untuk memulai musim 2025-26 dengan kuat. Enzo Maresca belum tentu akan membawa Chelsea langsung ke puncak. Namun, seperti Arne Slot di Liverpool, siapa tahu langkah awal ini bisa menjadi kejutan besar musim depan?